Selamat datang di channel ini. Halo ASN, gimana kabarnya? Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian tetap diberikan kesehatan hingga lancar mengikuti seleksi P3K pada tahun ini. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita membahas soal-soal kompetensi teknis untuk jabatan penata layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan ribuan butir soal untuk seleksi P3K untuk seluruh formasi, termasuk juga untuk formasi penata layanan operasional, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami, nomor WA-nya nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Klik link WA-nya dan konfirmasi ke admin terkait dengan jabatan atau formasi yang dilamar pada tahun ini. Nanti admin akan menyiapkan soal-soal kompetensi teknisnya sesuai dengan formasi atau jabatan yang rekan-rekan lamar. Baik, sebelum kita membahas soalnya, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar P3K dan aparatur sipil negara. Kita langsung saja ke soal berikutnya, soal kompetensi teknis untuk jabatan penata layanan operasional. Kepada rekan-rekan, ayo ikut latihan dengan menuliskan pilihan jawaban yang rekan-rekan anggap benar di kolom komentar video ini. Pertanyaan pertama adalah, tim Anda sedang menghadapi tekanan untuk menyelesaikan banyak tugas dalam waktu singkat. Beberapa pegawai mulai mengalami kelelahan. Apa tindakan yang paling efektif untuk menjaga produktivitas tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai? A. Mengurangi target penyelesaian tugas untuk sementara waktu. B. Mengajukan tambahan sumber daya manusia untuk mengurangi beban kerja. C. Mendorong pegawai untuk bekerja lembur dengan kompensasi tambahan. D. Menerapkan rotasi kerja agar beban kerja tersebar lebih merata. E. Mengadakan program kesehatan mental untuk pegawai yang mengalami kelelahan. Jadi ini terkait dengan materi manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen SDM ini juga sebagian materi dari jabatan atau tugas dari jabatan penata layanan operasional. Silakan rekan-rekan, soal nomor 40 jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Kita lihat jawabannya adalah D, yakni menerapkan rotasi kerja agar akan menyebarkan beban kerja lebih merata dan membantu mengurangi kelelahan tanpa mengurangi target penyelesaian tugas secara signifikan. Ini adalah jawaban dari soal nomor 40 apabila di sini ada kata kunci adalah tim Anda sedang menghadapi tekanan. Jadi sehingga kebijakan menerapkan rotasi kerja ini dianggap akan menyebarkan beban kerja lebih merata dan membantu mengurangi kelelahan. Kita lanjut ke soal nomor 41, jabatan penata layanan operasional. Layanan operasional mengalami keterlambatan karena adanya kendala teknis di sistem IT. Apa tindakan paling cepat dan tepat yang bisa dilakukan? Ya, ini kata kuncinya adalah cepat dan tepat. Ada keterlambatan karena kendala teknis. A. Menunggu sampai masalah teknis selesai diperbaiki oleh tim IT. Tentu menunggu ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Kita bandingkan dengan jawaban B, mencari solusi alternatif sementara agar layanan tetap bisa berjalan meskipun sistem IT sedang bermasalah. C. Menginformasikan kepada masyarakat bahwa layanan akan ditunda hingga masalah teknis teratasi. D. Mengalihkan layanan ke manual untuk sementara hingga sistem pulih. E. Mempercepat perbaikan sistem IT dengan mendatangkan ahli eksternal. Silakan soal nomor 41 jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah A, yakni mencari solusi alternatif sementara agar layanan tetap bisa berjalan. Tentu seperti menggunakan sistem cadangan atau manual, memungkinkan layanan tetap berjalan sambil menunggu perbaikan sistem. Ini adalah jawaban yang paling benar. Ya, untuk soal kompetensi teknis, itu akan mendapatkan poin 5 bagi jawaban yang benar. Sementara bagi jawaban yang salah akan mendapatkan poin 0. Ya.
poin 0. Berbeda dengan soal-soal kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Untuk mahasiswa manajerial, sosiokultural, dan wawancara, soal itu terdiri dari pilihan jawaban terdiri dari 4 pilihan, sehingga poin tertinggi mendapatkan nilai 4 dan poin terendah mendapatkan poin 1. Berbeda dengan soal kompetensi teknis, soal yang benar akan mendapatkan poin 5, sementara jika jawaban salah akan mendapatkan poin 0. Mudah-mudahan dipahami ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan harus banyak latihan ya materi-materi terkait dengan jabatan penata layanan operasional. Kita lanjut ke soal berikutnya. Instansi Anda baru saja melakukan perubahan besar pada sistem pelayanan. Namun banyak masyarakat yang belum mengetahui perubahan ini dan masih menggunakan sistem lama. Apa langkah paling efektif untuk mempercepat transisi masyarakat ke sistem baru? A. Menyebarkan informasi melalui media sosial instansi dan situs web resmi. B. Mengadakan pelatihan atau sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. C. Memberikan insentif bagi masyarakat yang menggunakan sistem baru. D. Membatasi penggunaan sistem lama agar masyarakat terpaksa beralih ke sistem baru. E. Membuat materi panduan penggunaan sistem baru yang mudah diakses oleh masyarakat. Silakan jawabannya. Untuk soal nomor 42, tuliskan 42A, 42B, C, D, atau E, 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah A, yakni menyebarkan informasi melalui media sosial atau situs web resmi adalah langkah cepat dan efisien untuk menjangkau masyarakat luas dengan informasi yang mereka butuhkan mengenai sistem baru. Jadi ini adalah langkah yang paling tepat, menyebarkan informasi di medsos-medsos instansi maupun situs web resmi. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 43. Anda mendapat keluhan bahwa beberapa pegawai sering terlambat dalam memberikan respon terhadap pertanyaan masyarakat melalui saluran layanan online. Apa solusi terbaik yang bisa diterapkan untuk memperbaiki hal ini? A. Memberikan pelatihan kepada pegawai agar lebih cepat dalam merespon pertanyaan online. B. Menambah jumlah pegawai yang menangani layanan online. C. Menerapkan sistem shift agar layanan online tetap responsif sepanjang waktu. D. Menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum secara otomatis. E. Meningkatkan pengawasan terhadap pegawai yang bertugas melayani pertanyaan online. Silakan untuk soal nomor 43, jawabannya A, B, C, D, atau E. Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik rekan-rekan, untuk soal nomor 43 ini terkait dengan pelayanan publik ya. Pilihan jawabannya adalah penggunaan chatbot ya. Penggunaan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum dapat meningkatkan responsivitas secara signifikan dan mengurangi beban pegawai yang bertugas, memungkinkan layanan berjalan lebih efisien. Jadi chatbot ini adalah sebuah fitur di online ya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan umum secara otomatis. Tentu ini bisa menyebabkan layanan itu atau memungkinkan layanan berjalan lebih efisien. Baik rekan-rekan, demikian sedikit soal terkait teknis penata layanan operasional bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan puluhan atau ratusan bahkan ribuan butir soal-soal. Rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Silakan konfirmasi jabatan atau formasi yang dilamar. Nanti admin akan menyiapkan sesuai dengan formasi dan jabatan yang rekan-rekan lamar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.